Berawal dari mana, Mbak? Maksudnya apa yang bisa menginspirasi Mbak untuk menjadi seorang caregiver? Mulanya sih pas di gereja mereka butuh guru sekolah minggu. Terus saya pikir udah deh coba aja gitu kan. Pas nyoba memang banyak tantangan, nggak langsung bisa gitu kan. Apalagi banyak anak-anak tuh usianya relatif, terus latar belakang. Terus tahun demi tahun saya diperlengkapi dan kemudian menjadi kayak aduh kayaknya saya senang banget deh di dunia anak-anak. Nah, dari mulai situ udah deh sampai sekarang tuh dunia saya sepertinya sekitarnya dunia anak-anak aja nih, Mbak Ana. Oke Ya, gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya Mbak, berawal dari opportunity keisengan mengajar di ya. sekolah minggu ya Mbak ya di gereja bisa menjadi motivasi nih untuk menjadi seorang caregiver ya Mbak ya. Apa sih Mbak yang kalau boleh tanya nih ya Mbak, kita Ya, sharing aja ya, ya santai ya. boleh-boleh. Momen apa sih Mbak yang membuat Mbak Email ini bisa jatuh cinta dengan profesi ini? Tadinya itu tuh karena nyoba-nyoba jadi volunteer gitu, jadi guru sekolah minggu di gereja. Justru dari situ tuh kayak ketemu passion saya gitu kan. Saya diperlengkapi, oh ya harus banyak sabar, terus banyak kreativitas yang saya dapet. Terus jadi deket sama anak-anak, ada ilmunya juga ternyata. Jadi dari situ saya, wah ini ternyata yang passion saya saat ini tuh diasah dari mulai pelayanan di sekolah minggu di gereja kayak gitu Mbak Ana. Bagaimana sih Mbak passion yang membantu untuk menghadapi tantangan sehari-hari buat Mbak? Memang nggak mudah ya karena memang nggak sekedar passion aja, kita juga terus ngelatih, saya juga terus banyak belajar, mengasah keterampilan, ikut seminar, ilmu-ilmu parenting juga gitu, baca buku. Memang nggak langsung bisa saya terapkan semua, memang step by step. Ya memang banyak tantangan, tapi di situ saya mulai banyak belajar satu persatu. Nah dari situ saya jadi tahu nih, oh memang seperti itulah dunia anak-anak. Momen apa sih Mbak yang memperkuat rasa cinta Mbak Ima terhadap pekerjaan saat ini? Dari mulai passion juga, terus saya juga berkecimpungnya ke anak-anak terus gitu kan. Itu yang membuat saya, oh ya, saya akan mendedikasikan gitu diri saya di dunia anak-anak. Dan memang menjadi caregiver nggak mudah sih. Dan itu kan pekerjaan yang mulia ya. Kita merawat anak-anak yang bukan anak kita sendiri gitu. Pasti banyak amal yang akan kita dapatkan suatu hari nanti. Seperti itu Mbak Ana. Ada nggak sih Mbak kisah inspiratif anak-anak dari anak-anak yang ada di daycare yang paling berkesan buat Mbak Imelda sendiri? Banyak ya Mbak Ana kalau diceritain kayaknya nggak cukup nih waktu kita nih 2 jam. Tapi banyak orang tua gitu pada pas lagi kita ngobrol-ngobrol, mereka pada bilang sejak di daycare mau makan gitu, atau sejak di daycare jadi mandiri, atau sejak di daycare mau lo main sama teman-temannya, mau baca buku gitu, mau pegang buku. Dari situ tuh kayak aduh ini kayak jadi apa ya banyak arti gitu loh, wah ternyata mungkin kita cuma ngelakuin seberapa tapi di rumah mereka mau gitu. Nah dari cerita orang tua itu saya jadi kayak menginspirasi, ya ya, Menambah semangat ya Mbak iya ya? tambah semangat ya, setiap anak beda-beda tumbuh kembangnya, jadi ya saya sangat senang banget gitu ngedengar dari para orang tua gitu Mbak Oke. Ana. Oke, cara passion Mbak membentuk interaksi antara Mbak Imelda dengan anak-anak itu seperti apa Mbak? Kalau boleh tahu. Karena apa ya, seneng sama anak-anak jadi kayak wah misalnya datang-datang ke daycare mereka nangis gitu kan. Oh mesti apa dulu nih gitu kan. Oh langsung tahu. Misalnya dengan cara langsung yuk kita main gitu. Atau yuk sama ibu kita lihat yang lain gitu. Nah memang sih nggak sekali 2 kali langsung mau ya. Perlu trik yang lain juga. Nah dari situ tuh kayak saya tuh kreatif banget gitu dan teman-teman caregiver langsung tahu. Oh ya langsung ini nih gitu. Kalau ada anak yang nangis mesti harus bagaimana gitu. Ya memang sih nggak langsung berhasil semua ya. Ada beberapa yang nggak mau gitu ya. Udah deh, eh, mungkin next atau mungkin kita perlu cara yang lain. Nah dari situ tuh kayak, oh ya langsung ini nih gitu. Kalau ada anak yang nangis mesti harus bagaimana gitu. Ya memang sih nggak langsung berhasil semua ya. Ada beberapa yang nggak mau gitu ya. Udah deh, mungkin next atau mungkin kita perlu cara yang lain. Nah dari situ tuh kayak,
wah ternyata harus kreatif. Nah dari situ saya mulai, dan teman-teman caregiver kayak langsung, oh ya kita harus kreatif nih gitu, harus apa lagi nih dengan anak-anak yang pola asuh atau yang karakternya berbeda-beda seperti itu Mbak Ana. Kemudian bagaimana Mbak pengalaman Mbak Imelda dalam membangun ikatan emosional nih Mbak yang berarti sama anak-anak dan orang tua dari di daycare ini? Banyak sering ngobrol sama mereka, terus pelajarin karakter anak, diam-diam saya mengamati, oh ini senangnya begini gitu. Memang nggak apa ya, setiap tahap-tahap itu nggak langsung bisa, tapi memang kasih waktu. Banyak mengamati sih Mbak, banyak belajar juga gitu. Jadi ngobrol sama sesama teman-teman caregiver gitu. Menurut teman-teman seperti ini kayak gimana? Nah, banyak kan mereka juga kasih feedback, kasih masukan. Jadi kita sama-sama terus belajar gitu Mbak Ana. Oke, saling sharing ya Mbak ya, Ya, saling sesama sharing. tim ya Mbak ya, untuk Iya, mengatasi eh supaya ikatan emosional ini terbangun dan betul. chemistry antara para caregiver dengan anak-anak ini tetap terjaga ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, Karena kan kita satu tim ya, nggak bisa iya, kerja sendirian gitu. Jadi siap. butuh banget-banget kerja tim yang sangat-sangat Sangat solid. kuat, iya. Ya. Oke. Oke. Tantangan sendiri nih Mbak, tantangan yang sering dihadapi Mbak sebagai caregiver apa Mbak? Tantangan yang pertama memang harus sabar. Nah, itu tuh apa ya, kayak harus harus nomor satu sabar gitu. Jadi ya memang kadang-kadang kita juga bingung ya. Aduh, ini mesti bagaimana ya menghadapi anak yang seperti ini. Memang nggak mudah. Kadang kita juga kalau lagi ada yang harus kita urusin yang lain, oh harus seperti apa nih gitu. Oh yaudah deh kita amatin dulu deh, kita ikutin dulu maunya anak seperti apa. Misalnya mereka belum mau tidur, oh ya udah deh biarin aja dulu main. Walaupun udah waktunya tidur nih Mbak Ana udah siang, tapi pengennya main gitu. Ya udah deh main dulu, tunggu capek dulu gitu kan. Ntar kalau udah capek tidur sendiri kok gitu. Jadi memang ya udah kita sabar aja menghadapinya. Memang nggak mudah sih. Kadang juga, aduh jam segini belum tidur gitu kan. Nanti laporan ke orang tuanya bagaimana gitu. Ya tapi kita kasih tahu aja sih ke orang tuanya. Belum mau tidur nih jam segini gitu. Kemudian strategi untuk mengatasi stres dan tetap tips menjaga semangat buat Mbak Imelda tuh apa Mbak? Setiap pagi sih saya tetap butuh doa ya. Tetap butuh apa ya? Ya selain kita doa sama Tuhan, kita juga kayak butuh apa nih ya yang bikin saya semangat. Oh ya, saya harus menyediakan makanan favorit saya nih. Ada di locker. Jadi kalau misalnya, aduh kayaknya lagi ini banget deh hari ini gitu kan. Anak-anaknya lagi pada tantrum nih, kenapa nih? Ya udah saya siapin makanan kesukaan saya gitu kan. Ya udah dengan melalui itu, oh ya kembali ini lagi nih bersemangat lagi. Kadang ngobrol sama teman-teman caregiver gitu kan. Kita saling yang nguatin gitu, kita saling yang care, peduli. Jadinya kita tuh nggak sendirian kayak gitu. Atau kita konsultasi ke teman yang kebetulan kita punya teman psikolog gitu di daycare. Ini gimana ya? Ini gimana ya anak kayak gini gitu. Nah, kemudian tips dari Mbak Imelda untuk supaya terus bisa menjaga passion dalam pekerjaan caregiver ini apa Mbak? Selain passion kita suka sama anak-anak, kita juga harus ya seperti tadi skill sabar ya. Ya. Tetap tuh kayaknya nggak bisa nggak deh Mbak Ana. Terus tetap belajar terus gitu ilmu parenting, terus tanya-tanya sama orang tua, terus banyak apa ya ilmu yang sekarang atau kondisi sekarang tuh anak-anak lagi bagaimana ya gitu kayak kecanduan HP, oh ya mesti Oh harus iya. apa gitu. Kita juga kayak belajar lagi dari nol karena memang tiap anak kan beda-beda ya seperti tadi Mbak Ana bilang banyak latar belakang juga dari orang tua atau pola asuh gitu. Jadi kita para caregiver tuh banyak belajar juga gitu, nggak terima. Oh ya, aku udah puas. Oh ya, aku udah sampai segini nggak usah belajar lagi, nggak gitu juga. Kita terus belajar gitu Mbak Ana. Iya.
Bagaimana rencana untuk pengembangan diri dan karir untuk buat Mbak sendiri nih di masa depan? Buat Mbak Imelda. Saya pengennya sih ikut seminar gitu. Iya kayak seminar ilmu parenting kan perlu ya. Terus ilmu sosial emosional anak, tahap-tahap perkembangan mereka gitu. Karena setiap anak kan tahap perkembangannya berbeda. Pengennya sih suatu hari nanti pengen ikut-ikut seperti itu, ikut-ikut kelas gitu. Memang sih apa ya untuk menerapkannya nggak gampang, tapi pengennya suatu hari ya kita terus-terus sekolah, terus-terus berkembang melalui seminar-seminar tadi ataupun dengan baca buku gitu. Apa sih Mbak nasihat untuk orang-orang yang ingin mengejar karir sebagai caregiver kalau dari Mbak? Hmm, Kalau dari saya sarannya semoga apa ya kunci utamanya sih sabar. Bener nggak ya kita punya kesabaran gitu dan senang banget dunia cinta anak-anak gitu. Kita senang nggak sama anak-anak karena memang anak-anak ini kan apa ya tuh tahap perkembangannya berbeda dan memang kita harus ngerti gitu tahap-tahap mereka misalnya lagi ego, lagi tantrum. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti kenapa. Dan kalau memang ada beberapa teman-teman yang mau jadi volunteer itu disarankan misalnya jadi guru sekolah minggu dulu atau volunteer di guru TK gitu kan. Jadi kayak mengasah gitu, bener nggak ya gitu atau ngasuh ponakan gitu kan bisa juga tuh. Oh ya saya udah sabar nggak ya gitu. Kalau misalnya udah ada itu udah lumayan tuh Mbak Ana kayaknya wah suka banget gitu dengan dunia anak-anak. Nah bisa tuh Mbak Ana jadi caregiver. Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada ke orang tua yang ingin menitipkan anaknya ke daycare nih Mbak? Kalau dari Mbak Imelda. Oke, bagi para parents yang ingin menitipkan anaknya di daycare, silahkan. Karena kita nggak cuma mengasuh anak aja kayak kasih makan seperti tadi Mbak Ana, atau cuma mandiin, atau cuma eh, tidurin gitu. Kita juga tetap ada tiap-tiap anak tahap perkembangan anaknya, terus bisa ada laporan gitu. Jadi memang fasilitas kita lumayan lengkap. Jadi para parents yang ingin menitipkan anaknya di daycare kita boleh ada nomor-nomor kontaknya di layar. Nanti bisa hubungin ke situ Mbak Ana. Oke, nah ya berikut nih ada info dari Youth Daycare kepada para parents yang ingin menitipkan anaknya atau ingin menambah ilmu terkait parenting, mungkin bisa hubungi dan sosial media Youth Daycare. Oke, terima kasih Bu Maria dari UT Pekanbaru. Memang sih nggak semua anak langsung gampang ya ketemu sama orang baru. Nah, di sini sih pengalaman saya mungkin berbeda ya. Tapi dari selama ini yang saya jadi caregiver, anak-anak yang baru tuh kadang jangan langsung kita paksa. Kadang-kadang kan, ayo sana gitu. Padahal sih kita deket aja dulu, duduk di sampingnya gitu kan. Nanyain, halo apa kabar gitu. Atau kita sok SKSD sih, sok kenal, Iya. sok deket gitu kan. Apa sih yang buat anak-anak nyaman? Misalnya, oh dia sukanya makanan. Oh ya kita pancing dulu gitu kan. Wah suka makanan apa nih gitu. Atau pancing dengan buku. Misalnya, oh ya kamu suka apa? Atau dengan mainan nih kita bawa mainan. Memang nggak gampang ya menemukan tempat penitipan anak yang baik karena kemarin seperti yang Mbak Ara tadi kasih tahu ada beberapa tempat penitipan anak memang kurang baik. Tapi di sini kita bisa melihat oh iya ya caregivernya seperti apa. Terus dia tuh apa ya udah berapa lama berdiri gitu. Memang sih apa ya kayaknya kita perlu mungkin trial dulu gitu kira-kira anaknya nyaman nggak gitu kira-kira anaknya betah nggak kita lihat juga fasilitasnya gitu aman atau nyaman karena memang tempat penitipan anak kan punya standar ya nggak semua tempat penitipan anak tuh kayak cuma sekedar nitipin anak aja gitu harus mempunyai sumber daya manusia juga yang mumpuni juga seperti itu Mbak Ana.
Ya, seperti tadi ya, takut ya kita ada beberapa daycare justru melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ya seperti kayaknya kita wah takut nih para orang tua soalnya nanti anaknya jadi trauma. Iya. Nah, kalau di sini sih ya seperti tadi coba trial dulu, coba cari tahu dulu. Karena kan sekarang udah banyak ya sosial media yang tahu wah ini daycare-nya ini enggak ya gitu, mumpuni enggak ya, punya latar belakang apa atau legalitas apa atau dia dari institusi mana nih gitu. Karena memang banyak juga daycare-daycare yang tidak resmi seperti itu tuh Mbak Indah. Gimana? Kita kan butuh kerjasama ya antara orang tua dan caregiver karena memang kita tuh satu tim. Kita nggak bisa melepaskan peran orang tua dan langsung menyerahkan semuanya ke caregiver karena kita partner gitu. Bagi ibu dan ayah, anak akan diasuh oleh orang tua. Maksudnya saya, anak tuh diasuh sama orang tuanya. Nah, ketika pulang dari daycare, ya memang kita kembalikan lagi ke mama dan papanya. Tinggal bagaimana cara pengasuhannya. Misalnya di daycare kita ada latihan makan sendiri. Oh ya di rumah coba diterapkan. Misalnya udah diterapin di daycare toilet training. Nah coba diterapkan lagi di rumah. Mungkin pas lagi liburan atau pas malam pulang kerja bisa makan malam bareng gitu. Nah tetap diterapkan juga sih. Nah kita kan terbatas ya caregiver di daycare. Nah peran orang tua sangat penting juga nih Mbak Ana. Karena memang pasti orang tua pengen anaknya yang terbaik juga. Seperti itu Mbak Ana. Betul.